Panji Kuning itu pernah saya marahin. Pertama-tama syuting dengan saya marah sekali sama dia. Karena ketika dia menyanyi, melafalkan lagu, itu seperti di studio. Jadi yang bibirnya apa, terus dia harus mengekspresikan apa untuk mendapatkan suara yang bagus. Kadang kan dia harus mengekspresikan yang jelek secara visual. Dalam keadaan sakit. Jadi karena udah dijadwalkan. Udah dijadwalkan, orang-orang udah datang banyak. Tiba-tiba kondisi. Saya belum take, badan saya meriang. Sampai akhirnya ini ada yang beliin minyak putih, kayu putih, diurut badan saya, tidur sebentar mas, gitu, dikebikinin tangan, tidur 1 jam mungkin saya, tidur, akhirnya udah badan ini, karena waktu itu kan saya megang kamera sendiri, langsung ini, jadi udah akhirnya, ya, tapi setelah melihat hasil yang seperti itu, saya kira itu salah satu yang tadi menjawab pertanyaan dia. Gitu. Kalau Mas Yung ngelihat nggak ada yang bawa, ya seperti dibilang tadi kan pada awalnya penyanyi Bali, musik Bali mungkin masih agak awam dan video klip. Lalu kemudian masuk video klip, karaoke, VCD segala macam, mulai banyak bermunculan sutradara dan segala macam. Seberapa besar atau mungkin Mas Yung ngerasakan bahwa apa yang Mas Yung perbuat itu menginspirasi atau ibaratnya mendorong orang, kalau begini kayak keren, saya bisa loh. Ada menginspirasi ya boleh dibilang, yang lain untuk berbuat sama gitu. Akhirnya muncul banyak yang lain. Seberapa gitu Mas Yung ngerasakan bahwa dengan kehadiran Mas Yung ini mendorong sini, ya boleh dibilang videografer lokal lah untuk akhirnya mau berkarya juga. Ya, saya melihat begini, pekerja seni atau clipper, ada yang bilang clipper, videografer, apalah istilahnya, clipper, videografer, pekerja seni di audiovisual ini di Bali itu yang generasi itu setelah saya itu ada 2 generasi yang tidak lewat bersama saya, besar bersama saya, tumbuh bersama saya, bukan besar ya, tumbuh bersama saya. Ada yang tumbuh bersama saya. Kalau yang tumbuh bersama saya, biasanya walaupun dia punya pemikiran sendiri, punya kreativitas sendiri, tapi paling enggak ada itu tadi, ada pengaruh itu pasti ada muncul. Karena kebetulan waktu itu saya juga sharing, istilah saya ngajar, saya selalu bilangnya sharing itu saya ngajar. Mementori. Saya ngajar, saya pernah jadi ketua jurusan broadcast sekarang jadi IDB ya, waktu itu masih namanya New Media. New Media ya, betul. Iya, juga sempat kalau yang terakhir-terakhir sih saya kira, saya nggak tahu itu berpengaruh di ini nggak ya. Tapi paling nggak banyak sekali teman-teman akhirnya yang dulu saya jarang mereka murid karena akhirnya juga akan jadi teman. Itu ada Pandet, ada ya kalau yang tidak ketemu di situ tapi ikut syuting ya Andi Duarse yang malah saya merasa lebih moncer daripada saya. Memang passionnya di sana ya. Passionnya di sana. Kalau Erik beda lagi ya jalurnya. Erik beda, tapi saya pernah seproduksi sama Erik. Seproduksi sebelum Erik muncul masih Erik waktu itu masih ya support saya, banyak support produksi saya, cukup ini ya, tapi teman diskusi juga, walaupun akhirnya ya gaya itu tetap aja akan, karena saya selalu secara teknikal saya memang mencoba sharing, saya ajarkan ya, tapi gagasan itu tidak bisa masing-masing. Karena teknikal itu diajarkan, tapi kalau gagasan dan kreativitas itu distimulasi. Jadi bukan diajarkan. Karena ketika saya ajarkan kreativitas dan gagasan, akhirnya jadi nyonyo yang berikutnya jadi masnyo yang lain gitu. Nah, saya nggak pengen itu. Tapi secara teknikal,
secara teknik mereka menguasai yang benar, gagasan silakan ekspresikan. Kayak Gede Purnama Jaya, Betul, ya. itu juga sempat ketemu saya di kelas. Terus banyaklah beberapa temen yang ini. Itu jadi ada juga yang memang tidak pernah ketemu sama sekali. Nah, gaya itu saya nggak tahu. Akhirnya setelah ada YouTube, baru kena regenerasi itu ada gitu ya. iya, regenerasi itu ada. Dan ketika itu saya udah mulai nggak bikin klip juga itu. Tapi Masnya sebelum berbicara soal bukan mundur ya, istirahat dari video klip itu, selain dari Aneka Record, Widiana dan kawan-kawan, ada nggak penyanyi lain yang datang menemui Masnya karena mungkin lihat tuh, tolong dong bikinkan video klip atau apa, mungkin hanya secara sendiri-sendiri itu banyak nggak? Ada banyak. Tapi saya harus jujur, tidak semuanya saya terima. Nah, itu mau saya tanya, apa kalau misalnya ada yang ditolak, apa alasannya menolak, mungkin boleh nggak diceritakan? Ada yang nggak ngerasa bahwa ini nggak, udah ada yang nggak bisa atau gimana? Saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak punya alasan apapun bahwa kenapa. Kadang saya nggak nolak karena secara waktu, karena kalau waktu dia terutama datang dengan sabar, mungkin saya bisa. Tapi itu kadang juga cara bagaimana dia respecting ke saya. Karena buat saya klip nggak bisa. Kamu mau bayar 5 juta per klip? Misalnya saya bilang, Mas Nyo, saya punya duit segini, bikin yang begini. Beda kan caranya. Beda. Mas Nyo, aku punya karya gini, bisa nggak minta tolong? Nah, kan lain lagi Iya, gitu. betul. Tapi paling nggak kalau terutama saya bikin karya audiovisual itu biasanya cenderung ke kedekatan. Karena di sana ketika lagu dengan gambar itu harus ada emerging gitu, ada apa? Ada merit gitu ya, ada pertemuan antara jangan memang gagasan benar-benar yang beda jauh ya, artinya lagunya kemana, klipnya kemana. Iya, nggak bisa gitu kan, itu ya akhirnya akan jadi kayak visual video karaoke aja ya, itu. Nah, itu ada beberapa saya nggak usah sebutin sih, beberapa yang saya nggak bisa akhirnya. Nggak bisa saya buatkan karena juga biasanya kualitas lagunya juga tidak cukup ini. Pernah nggak tertantang Mas Nyo ngerasa artinya bahwa ya kayak tadi misalnya orangnya bukan melas sih, orangnya kepingin banget Mas Nyo ngerjain, tapi sebenarnya Mas Nyo kurang serak dengan lagunya, tapi akhirnya saya buat, ada satu yang sampai menurut saya ini orang gigih gitu. Gigih, oke. Jadwal saya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, kapan Mas ini. Yang gitu-gitu itu buat saya respect sama orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika saya nggak bisa jadwal gini, terus udah coba kirim deh inimu apa? Lagumu. Setelah dikirim lagu, kok nggak dapet moodnya, nggak dapet ininya gitu. Jadi akhirnya ini mau diapain ya? Betul, nggak dapet. Terus kalau dia nanya kapan bisa syutingnya Mas, saya belum dapet. Ini loh nggak dapet. Belak-belakan aja waktu itu. Iya, saya bilang begitu. Saya belum bisa memvisualkan video ini gimana gitu. Karena buat saya itu bikin gambar, kalau mau saya bikin gambar hanya nyanyi saja, ya oke. Tapi kalau mau saya kasih story di visualnya, kasih saya waktu untuk memecah ini, memecah ini, udah ya seperti itu. Jadi akhirnya ada yang mau, dengan mau dan akhirnya juga baik, akhirnya jadi yang deket, yang gitu, akhirnya nggak berteman gitu. Cukup banyak sih di luar Aneka Record, walaupun juga sempat saya diajak ketemu sama Pak Diki ya. Pak Diki saya. Ya, Mendiang ya. Maharani. Iya. Yang Maharani Record apa yang Bali Record? Ada dua Pak Diki. Yang ini. Yang waktu itu saya ketemunya di dekatnya ini apa? Waktu itu ketemunya di dekat Puputan Badung yang belakang Jalan Durian. Iya. Pak Riki ini berarti Pak Riki Yulianto Bali Record. Oh iya. Ya, yang belakang rumah jabatan gubernur Bali Record ya. Iya. Itu sempat itu, tapi juga enggak ini.
nggak bisa kok rasa saya tuh kan terlalu menggunakan rasa juga gitu. Ini nggak ketemu. Nah, ini terus waktu sama Januari Record juga sempet ada rencana kerjasama. Ada kesana bikin, tapi juga kok nggak kewujud ya. Iya nggak kewujud itu. Serba itu sih, serba rasa itu nggak ini. Bukan karena pilih kasih gitu. Bukan. Tapi kadang-kadang momen nggak bisa, waktu nggak ya, artinya mungkin mereka butuh jadwal yang cepat untuk launching, nah sementara masih belum sempat, akhirnya dengan yang lain kan gitu kan. Betul. Maksudnya itu kan cukup lama ya, 5 bulan lebih, sampai akhirnya menjelang ketika YouTube lagi marak, Mas Nyo pelan-pelan mulai tidak ngambil video klip Bali lagi gitu. Iya. Nah, alasannya apa pada waktu sementara kan orang sebetulnya kalau kita bilang sampai detik ini video klip nggak pernah berhenti sebetulnya kan, cuma beda media aja kan. Nah, kenapa Mas Nyo memutuskan akhirnya untuk ya mungkin istilah mengurangi atau bahkan break dulu di lagu Bali? Pada waktu itu kenapa? Waktu itu juga karena sudah banyak yang bikin. Andi Duarso udah pada puncaknya waktu itu. Gede Purnama Jaya juga juga bikin dengan apa yang pavingnya itu ya, blok apa itu. Itu dan beberapa teman lagi yang teman-teman saya yang dulu itu mulai ini, dan menurut saya nggak bisa berhenti di satu titik itu saja, ketika kan setiap pekerja seni yang bekerja dengan kreativitas kan cenderung harus menemukan mainan baru ya, sesuatu yang baru. Betul. Jadi aduh kayaknya udah jenuh nih di sini, nggak bisa lagi apa ini, pasti harus break dulu atau apa. Nah, ketika kita mungkin orang akan break kalau yang nggak punya mainan baru tadi. Ya, betul. Tapi ketika melirik ke sana ada mainan baru, bukan ini media, break cuma tapi beralih aja ngambil yang lain dulu. Akhirnya bergeser, ini media baru nih. Atau bahkan medianya sama tapi ini target yang lebih untuk berekspresi di sini. Tetap di audiovisual sebetulnya. Betul. Di video. Makanya setelah saya tidak terlalu banyak membuat video klip, bahkan kalau boleh dibilang saya cenderung berhenti membuat video klip. Setelah saya berhenti membuat video klipnya Ayu Saraswati, yang agak terakhir-terakhir Widi Widiana, itu yang terakhir-terakhir saya buat. Saya lebih konsentrasi ke film dokumenter. Bahkan saya tidak dikenal sebagai pembuat klip di kalangan tertentu. Saya tahunya pembuat film dokumenter. Kalau dibuka-buka padahal banyak video klip. Berarti dua babak yang berbeda jadinya ya. Betul. Dari 2014 itu saya mulai geser ke sana. Saya bikin film tentang Pura Agung Pesake, Bali Age, Bali Mule, banyak lagi beberapa yang lain. Terus juga seperti Selonding, yang kayak itu banyak. Masih ke budaya Bali ya. Budaya Bali. Makanya beberapa teman, film-filmmu, ya karena sebenarnya basic saya adalah itu. Film itu sebenarnya. Video klip itu terlalu tidak menggunakan power saya atau kemampuan saya. Belum keluar semua kemampuannya ya. Ketika sekolah dulu gitu loh. Ketika sekolah, jadi ilmu saya nggak baru kepake sebagian aja gitu. Sangat sebagian gitu. Sedikit bagian malah ya gitu. Jadi ketika ada kesempatan membuat film dokumenter, itu juga ada 1-2 film cerita yang di YouTube ya. Itu kan sebuah yang menarik, sesuatu tantangan baru yang menarik, yang memang di sini aku bisa mengeksplorasi kemampuannya. Iya, jadi sampai mana batas kemampuanku. Tapi sampai detik ini masih ada nggak mungkin 1-2 teman penyanyi, apakah lagu Bali atau band indie mungkin yang masih kontak untuk dibuatkan video klip, kadang-kadang nyoba misalnya, ada waktu nggak atau gimana? Ada. Tapi dan belum diambil? Belum. Kemarin saya agak menyesal, saya udah buatkan 1. Menurut saya nggak maksimal aja. Even secara budget ya sebenarnya ya memang harusnya segitu. Tapi saya ngerasa ini sudah tidak bisa di-equalkan antara budget sama hasil gitu, karena di sana ada passion, ada ekspresi tadi. Dan itu. Mas Nyo ngerasa passion
kemampuannya belum maksimal muncul di sana gitu. Betul, betul. Saya ke depan sih kalau ada yang mau bikin video klip dengan memakai media smartphone, iPhone misalnya nanti iPhone 15 Pro Max dengan ini mungkin saya bisa akan ajak berkolaborasi sih. Itu. Asal syaratnya dia percaya bahwa kita syuting sudah tidak pakai mirrorless DSLR atau sebagainya. Nah, maksud nyambung soal itu sekarang. Ini kan masih ingat mungkin zaman dulu kamera harus kamera gede, pakai XL1 dan segala macam kan. Sekarang orang mudah banget Mas Nyo bikin video klip. Nah, gimana Mas Nyo ngelihat perkembangan itu Mas Nyo? Atau mungkin Mas Nyo sendiri juga akhirnya mencoba mengikuti itu, era itu, atau masih idealis mungkin dengan pertimbangan tertentu lebih cocok misalnya dengan alat-alat yang bukan alat berat sih, artinya ya ngerasa nggak puas aja kalau misalnya pakai HP atau apa gitu Mas. Ya, saya baru ingat juga ini dia pertanyaan ini mengingatkan saya. Iya ya, mungkin waktu itu kenapa Aneka Record ke FPV ya karena yang punya kamera bagus saat itu ya FPV aja. Ya. Karena kamera untuk bikin video klip waktu itu Betacam mungkin harganya 200-300 jutaan satu kamera waktu itu. Ya itu hanya FPV aja yang punya. Editingnya juga waktu itu nggak kayak sekarang setiap rumah bisa. Dia mungkin editingnya komputernya mungkin masih di atas 100-200 juta, jangan-jangan bisa jadi kan. Gitu. Kalau sekarang segitu udah dapat satu paket semua ya. Oh, udah bikin PH. Itu. Nah, kembali ke pertanyaannya. Jadi kalau ini, jadi kalau ditanya perkembangan kan dulu dari sebesar itu ya, dari kamera sebesar itu kemudian jadi kamera digital muncullah DSLR. Ya, betul. DSLR banyak orang nggak percaya waktu itu. Tapi sebelum Betacam muncul yang kamera Sony yang kecil, pakai mini DV cam. Ya, ada yang seukuran kayak korek itu ya, kayak korek. Iya. Betul. Itu PD170, PD160 pertama, PD150, PD170. Baru kemudian masuk DSLR. Akhirnya DSLR. Itu sekitar tahun 2008, 2009. Dan orang nggak yakin ya bahwa itu bisa nggak bikin. Saya aja belum yakin waktu itu. Saya akhirnya baru memakai itu 2010. Saya menggunakan DSLR itu untuk bikin profilnya Bali Safari. Hotelnya, hotel yang ada di Bali Safari itu. Kemudian teknologi ini masih dianggap berat dan secara resolusi kualitas gambar masih karena mentok di Full HD ya, Full HD ya. Kemudian teknologi baru lagi dikembangkan kalau nggak salah Sony itu mengembangkan mirrorless. Jadi mirror nggak pakai kaca lagi ya, mirrorless. Itu lebih kompak. Pertama orang nggak percaya sama mirrorless. Bagaimana membuat gambar alat sekecil itu bisa bikin gambar seperti bagus. itu, gambar bagus gitu. Sedangkan teknologi prisma yang kaca refleksinya itu harus diangkat gitu. Tapi lama-lama ya teknologi prosesor makin bagus. Akhirnya itu bisa dikalahkan. Orang percaya dan makin gila-gilaan itu pertumbuhan teknologi kan di sana. Betul. Dari mulai Full HD, 2K, 4K, sekarang HK. Kemudian muncullah smartphone, ya kan? Yang tadinya. Betul. Sekarang smartphone yang dulunya Full HD aja udah hebat, terus sekarang jadi udah bisa 4K. 4K bahkan HK kan, 8K HP udah kan. bisa ya? Udah ada 8K, walaupun biasanya Beli satu deh. biasanya frame rate-nya aja yang lebih ini ya. Jadi kalau ini FPS-nya itu ya. FPS-nya biasanya 30, mentok di 24 atau seperti itu kalau yang masih tinggi. Tapi paling enggak yang 4K 120 FPS itu sudah ada. Yang fleksibel lah ya, yang harganya juga semahal kamera sebenarnya. Nah, alatnya lebih kompak aja gitu ya. Betul.
Dan saya melihat justru ini sebenarnya adalah hasil bahkan karena processing gambar yang sudah cenderung hasil itu tidak nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh, tidak kalah gitu. Karena kebutuhannya juga untuk medsos kan, untuk ditonton di handphone, Betul. paling besar ditonton di laptop ya, atau kalaupun TV juga bukan yang layar lebar gitu. Pasti nggak perlu kayak bikin film yang kayak di bioskop seperti itu. Jadi menurut saya video klip dengan keadaan seperti sekarang ini sangat mungkin dibuat dengan handphone. Dan oleh siapa saja gitu. Dan oleh siapa saja. Ya, oleh siapa saja itu harus di dalam tanda kutip ya. Siapa saja, tidak lantas orang tidak mengerti apa-apa bisa. Tidak. Kan beda kualitas lagi jadinya iya, ya. akhirnya itu. Akhirnya kualitas itu tidak ada di tidak tetap pada orangnya ya. Pada man behind the gun-nya gitu. Artinya kan Mas Yus sendiri ngerasa bahwa ini sebenarnya bukan ancaman atau apa, tetapi artinya bagaimana berevolusi ya gitu boleh dibilang ya. Betul. Betul, berevolusi ini. Seperti kalau di Bali ini ada teman kita juga Agung Raka Suteja ya. Iya betul, Gung Mayong. Gung Mayong. Ya. Itu bagaimana dia mempelajari AI dengan bagus. Tapi seperti orang yang sudah berilmu banyak, tapi dia belum sempat untuk mengekspresikan dengan baik ilmunya tersebut. Padahal kalau dia punya alat, punya media ya, punya atau media untuk mengekspresikan itu, pasti dia akan jadi ilmunya keluar semua. Ilmunya akan keluar. Nah, contoh kayak itu. Padahal jangankan pakai handphone, nggak pakai kamera pun sekarang bisa loh bikin ini. Iya kan? Gimana ceritanya? AI itu bisa dengan prompting. Ya, kita tinggal yang penting berikan petunjuknya dengan jelas. Dengan promptingnya ini, kita prompt ininya, kita masukkan kata-kata yang jelas dan sebagainya, nanti akan generate gambar sesuai dengan apa yang ini. Dan itu yang sering iseng-iseng dilakukan oleh Gung Mayong itu. Saya bilang Gung Mayong iseng-iseng deh dia, karena masih bikinnya kadang-kadang sering tidak ini. Padahal sebenarnya bisa lebih dari itu. Betul. Gitu ya. Secara keilmu, secara kemampuan dia bisa lebih. Tapi karena ininya kadang-kadang dia artinya kalau boleh bilang kemajuan alat sekarang ini bisa memudahkan siapa saja untuk berkarya, tetapi kemampuannya belum tentu bisa full keluar ya, karena ibaratnya tidak begitu banyak tantangan gitu barangkali ya. Bagaimana Mas? Ya, sebenarnya sih tantangan kan bisa diciptakan, iya kan? Ya, tantangan itu kan sebenarnya bisa diciptakan kalau ini. Jadi banyak hal itu sebenarnya kalau kita di dunia seni, kita pekerja seni itu tantangan harus diciptakan. Jadi kita punya aku kemarin udah dapet teknik ini nih, aku akan bikin sesuatu yang seperti ini. Bahkan kalau kita bisa lakukan tanpa harus nunggu pemodal atau investor atau produser, kita lakukan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih itu sih. Jadi tapi Mas Yo, kalau sekarang ini selain bikin film itu, ada kesibukan Mas Yo yang nggak tahu ini apa karena memang ada istilahnya, ada passionnya dari dulu. Istilahnya Mas Yo sering merendah, dibilang katanya sharing, padahal ngajar gitu ya. Ngajar, bahkan ngajarnya juga nggak main-main juga kadang-kadang. Nah itu kepuasan apa yang Mas Yo dapatkan kalau boleh diceritakan dari awalnya di belakang kamera, terus kemudian akhirnya menurunkan ilmunya mungkin kepada orang lain, itu gimana itu Mas? Iya, saya yakin bahwa sharing ilmu itu di keyakinan apapun adalah ibadah. Meyatnya kalau orang Bali bilang. Kalau di keyakinan saya dibilang ibadah itu ya. Jadi sharing. Jadi ketika ilmu saya bawa mati, itu hilang. Tapi ketika saya sharingkan ke orang lain, ilmu itu masih akan tetap hidup gitu. Bahkan berkembang. Kalau ilmu itu digunakan hal baik
untuk bekerja dan menghidupi keluarganya. Ada pahala yang tumbuh dari sana. Kita bisa memberi jalan untuk mereka. Iya, gitu. ada pahala yang di sana yang mungkin saya bilang mungkin ya, bisa menolong kita gitu, menolong kita. Bagian dari karma kita. Iya, Betul. jadi karma kita nantinya gitu, karma baik kita. Betul. Itu salah satunya. Karena itu ketika saya awal sih saya sharing itu hanya Andi Duarse itu waktu itu kuliah Diisi, bukan waktu masih di PSSRD Unut ya. itu bikin workshop tahun 2002 kalau nggak salah. Di situ saya mulai sharing aja, masih disupport sama FEB waktu itu. Udah akhirnya tahun 2004 atau 5 ya, saya lupa. Itu dari New Media itu menawarkan saya untuk sharing tentang sinematografi, mengajar sinematografi lah. Nggak apa-apa saya ganti mengajar aja ya. Mengajar Tadi nggak yakin kan? Mengajar sinematografi. Udah akhirnya berjalan di sana dan waktu itu masih di animasi. Karena animo orang bagus, dibuatkan jurusan sendiri. Jurusan sinematografi. Akhirnya saya jadi ketua jurusan di sana. Dan itu dulu nggak pernah kebayang bakal ke sana juga. Iya, tapi ya otomatis Anda juga sebagai pengajar, dosen, Anda sebagai dosen. Jalannya kan sama juga. Awalnya pelaku sama jadi. Ada dosen dan ini rahasia pengajar. Bahwa ketika kita dituntut mengajar, sebenarnya kita dituntut belajar. Betul. Itu. Jadi hanya kita lebih duluan aja belajar lagi. Walaupun ilmu kita itu sudah lama kita punya, ketika kita mau ngajar, akhirnya harus belajar lagi nih, seperti itu ya. Itu akhirnya belajar lagi. Udah, itu ternyata dampaknya bagus. Akhirnya balik lagi ke Mas Yus sendiri, dapat wawasan baru lagi, bisa mendorong keinginan untuk berkarya yang baru lagi gitu jadinya. Betul, itu dampak ini ya, dampak positifnya ke diri saya. Udah akhirnya terus saya happy dengan mengajar. Sayangnya ketika itu saya kan sudah punya PH yang harus menghidupi kelompok orang. Lakon ya? Kelompok lakon, CV Laras Komunika. Tapi kalau singkatannya Laras Komunika, disingkat jadi lakon. Iya. Baru tahu panjangannya dulu, tanya kelompok lakon aja. Iya, kelompok lakon sebenarnya lebih awalnya sih. Laras Komunika itu dibuat setelah ada kelompok lakon. Ya, biar resmi ya, punya badan hukum. Udah akhirnya saya ngajar di sana ya, akhirnya ada beberapa akhirnya di 2000 saya lupa kenapa sih, tapi akhirnya kami memutuskan untuk tidak. Gini, awal tuh saya selalu diprotes sama yang ngomongin PH tadi ya. PH saya ini agak terbengkalai karena ketika saya kalau ngajar tidak, karena dulu saya memang mewakafkan ya istilah ini ya, waktu saya 1 hari atau 2 hari untuk ngajar, yang 5 hari ini untuk PH. Nah ini ketika saya harus menjadi ketua jurusan, saya harus setiap hari, setiap hari konsentrasi ini. Akhirnya yang ini agak terbengkalai. Apalagi kalau sekarang masih jadi ketua jurusan. Bakal sibuk dan urusan administratif. Betul. PH-nya bisa tutup nanti malah ya. Orang waktu itu saja. Akhirnya kerjaan itu agak menurun. Kuantitas ya. Kuantitas kerjaan menurun. Padahal jadi nggak sempat berpikir untuk nyari order atau apa gitu nggak ya? Betul. Jadi juga kepikir. Tapi secara waktu yang agak sulit gitu. Sudah agak sulit, akhirnya dari dalam protes anak-anak. Karena beberapa anak-anak itu saya gaji tidak banyak. Saya gaji tidak banyak, tapi setiap ada pekerjaan itu mereka dapat bonus, insentif. Dari proyek ini mereka dapat ini. Jadi kalau nggak ada proyek mereka juga agak teriak gitu. Udah akhirnya saya gimana nih gitu. Akhirnya satu ada yang sempat keluar,
saya merasa bersalah dan Putuskan, saya memutuskan untuk tidak jadi. Saya bilang saya mau ngajar, tapi tidak terikat dengan jabatan tapi fungsional saya di kampus ya. fungsional. Saya hanya ngajar dulu aja deh, istilahnya yang meyatnya tadi Iya. itu aja sih, apa ini aja gitu. Akhirnya itu agak sulit ditemukan ininya. Jadwal itu agak sulit ditemukan. Yang saya tetap ngotot, akhirnya sampai jurusan itu Tutup. waktu itu tutup. Waktu itu tutup. Udah akhirnya saya sudah tidak di sana 2013 kalau nggak salah, isi buka, saya diminta bantu 1,5 tahun saya sempat ngajar di isi jurusan baru, film dan televisi, 3 semester Kalau sekarang saja. mungkin masih sering juga istilah dosen tamu ya mungkin. Betul. Jadi tapi yang saya sering kalau kayak ngasih workshop, kemudian jadi dosen tamu di mana, bahkan ke SMK juga. Jadi saya tidak harus bahwa ini kampus gitu. Betul. Saya ke Ya, SMK kan sekarang banyak sekolah jurusan itu yang ada materi itu ya. Betul. Itu ya. Betul. Tapi mengajar ini juga yang tadinya saya berpikir hanya sharing ilmu, ketika saya dipanggil oleh instansi itu cukup lumayan membahagiakan fee-nya. Kepuasannya beda lagi ya. Kepuasannya beda lagi. Jadi ketika meyatnya dapat, kepuasan secara material juga dapat gitu. Jadi agak ini, ketika anggap aja sekali gitu masuk ke diundang oleh misalnya DJP. Iya. Karena biasa kalau itu kan dihitung jam pelajaran istilahnya, dihitung 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran honor sekian, ya udah lumayan. Betul. Kan gitu. Apalagi kadang 3 hari. Betul. 3 hari itu jadi dan mengajar itu akhirnya buat saya menyenangkan karena saya tidak hanya diam di kayak maaf nih dosen kampus. Iya. Karena kayak misalnya pernah saya dari ada klien ya, ada klien dari Astra Internasional. Saya bilang udah bikinnya workshopnya di Bali aja. Mereka nggak mau. Enggak Pak, sekalian sambil jalan-jalan kita di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jalan-jalan dong saya. Padahal budget lebih gede ya. Iya. Sebetulnya. Tapi mereka secara budget ya memang ada dari ininya. DJP itu 2 kali ada yang Direktorat Jenderal Pajak ya. Betul. Itu yang barusan terakhir yang bikin kacamata saya ini itu Kemenlu. Kemlu kalau mereka bilangnya Kemlu. Itu ini dicakar sama monyet di Uluwatu ketika mereka praktek bikin film ke sana. Seperti itu. Jadi banyak sekali sama orang misalnya Pemda Kaltim, Pemprov Kaltim, kami mau mengadakan pelatihan ini Pak, upgrade ini sumber daya manusia ini untuk yang bidang bidang medsos dan sebagainya. Oke. Di mana Bu ini? Ini kita maunya di Labuan Bajo. Itu sering saya berapa kali itu 3 kali. Gitu ya. Saya 3 kali Labuan Bajo. 3 kali Labuan Bajo itu kalau Bali sama Lombok itu cukup beberapa kali. Nah, itu yang menyenangkan. Jadi kegiatan saya artinya kerja dapat, mayatnya dapat, terus kemudian juga jalanin hobi juga gitu jalan-jalan ya. Ngisi Instagram termasuk ini juga menambah link itu tadi ya. Betul. Daring itu yang penting kan? Betul. Oke. Mas Nil, kalau Mas Nil mungkin bisa, ini bukan ngajarin ya, tapi artinya Mas Nil bisa nggak memberikan sambil minum ya? Boleh, silakan. Keburu dingin kopinya. Atau ada saran atau mungkin barangkali tips dari Mas Nil mungkin terutama untuk ya boleh dibilang yang generasi muda sekarang yang tertarik untuk bikin video klip, video musik atau apalah gitu misalnya. Ada nggak tips apa mungkin yang secara elementer ini loh yang harus diperhatikan? Atau mungkin sebaiknya gimana gitu misalnya. Kan orang sekarang banyak yang contoh lagu Bali misalnya. Iya. Penyanyi banyak,
hampir semuanya bikin video klip sendiri. Nah, barangkali apakah secara konsep, secara visual mungkin mereka masih perlu dirapikan lagi misal. Nah, ada nggak tips dari Mas mungkin? Ini sharing aja. Menurut pengalaman saya, klip itu bisa beberapa, dan klip itu kan agak bebas ya, keluar dari banyak, kita bisa keluar dari aturan ya kaidah sinematografi. Itu bisa dilanggar gitu di video klip itu bisa melanggar kaidah-kaidah sinematografi, kaidah-kaidah penyutradaraan yang ini boleh aja. Bahkan kalau film misalnya kita sulit nyambung gambar, harus sambungannya bagus, itu harus secara konsep harus benar. Kalau di video klip ketika sambungannya bingung, dilempar ke vokal, ke lip sync. Lip sync, balik lagi adegannya udah lain. Itu secara kaidah sinematografi sebenarnya udah nggak bisa seperti itu kan, gitu. Jumping gitu. Iya. Tapi ada hal yang harus tetap dipegang oleh pembuat video klip kapanpun menurut saya. Kreativitas nggak bisa dibatasin. Tapi sesungguhnya ada yang membatasi kita dalam berkarya, itu adalah interpretasi. Interpretasi terhadap lagunya. Interpretasi dari kita, lagu, dan penonton. Beda lagi ya, soalnya kita maunya penonton bisa interpretasi beda gitu ya. Iya. Karena paling enggak, kita membuat visual ini apa? Kita tentukan dulu konsepnya. Kalau kita mau band, yang bandnya itu hanya dia ngeband aja di panggung, nggak apa-apa. Buat cuttingnya bagus, lightingnya bagus, kamera movementnya bagus, supaya orang merasa tidak, ini kan cuma konser biasa. Carilah angle di mana yang tidak seperti konser. Kalau di panggung nggak ada angle yang dari atas terus close-nya seperti apa, mungkin orang akan rasa bahwa ya itu biasa aja. Jangan-jangan kayak rekaman dokumenter konser gitu. Betul. Jadinya. Tapi ketika itu video klip, bisa dong kita bikin sesuatu yang berbeda, angle-nya, pengadeganannya dan sebagainya. Dan kalau buat yang punya basic sinematografi, ya bagus, itu dieksplor. Tapi kalau menurut saya yang nggak punya pun, sekarang banyak YouTube. Bisa belajar gitu. Bisa belajar dari melihat. Tapi jangan hanya mencontoh frame. Karena banyak kan teman-teman itu hanya mencontoh, ada frame ini bagus, dibuat persis seperti itu. Tapi, band ini dulu bagus kayak yuk bikin kayak begini gitu. Tapi esensi dari shot itu apa? Meaning. Makna dari shot itu apa? Itu harus nyambung nggak dengan liriknya. Betul. Itu membuat orang jadi tertarik enggak? Nyambung nggak dengan liriknya. Dan yang paling penting itu. Jadi mau bikin yang klip yang seperti itu, mau klip bercerita. Kalau klip bercerita itu biasanya harus pinter ngitung timing. Timing adegan sama panjang lagu. Nah, kalau di sana penting banget nggak storyboard itu, Mas? Storyboard penting sih, tapi storyboard itu kan sesuatu yang mahal. Saya sebutkan itu sesuatu yang mahal. Karena harus digambar, harus mungkin nyuruh orang. Kalau dia jago gambar sendiri nggak apa-apa, gagasannya dituangkan di situ. Tapi sesungguhnya storyboard kan sekarang sudah bisa diekspresikan orang. Dulu storyboard itu ada, karena mungkin orang kalau harus mereka adegan, harus pakai kamera dan sebagainya. Makanya dibuat storyboard yang hanya gambar. Sekarang sebenarnya bisa saja telematic, ngambil gambar dari nggak harus digambar, ngambil foto-foto dari adegan-adegan apa itu? Adegan apa yang ada di YouTube, YouTube di screenshot atau dari image dari internet. Orang nggak dipublish, cuman buat acuan aja. Itu bisa dari sana. Terus kalau mau real ya kita aja ngajak temen, nanti adegannya di sini difoto sambil lihat lokasi. Itu bisa, itu gantinya storyboard. Tapi itu mahal ya. Tapi itu akhirnya jadi mahal. Nah, karena kita bilang mahal, karena itu sesuatu yang
tidak harus ada. Kalau harus ada kan menjadi tidak mahal. Iya. Kita bilang mahal karena itu bisa dihilangkan, gitu loh. Nah, kalau saya jarang membuat video klip itu pakai storyboard, tapi short list. Short list itu yang kayak tadi bilang menit detik kesekian. betul. Nah, atau kalau enggak di misalnya lagunya ini, saya punya konsep visualnya seperti ini, seorang bapak yang marah-marah karena anaknya pacaran dengan orang miskin, apa gitu misalnya. Nah, ini terus, ini di mana? Diawalin apa? Mereka mencuri waktu pacaran itu dulu. Bapaknya tiba-tiba menemukan itu di mana? Itu di syair apa? Di situ kita letakkan aja adegan kita sama lirik itu. Jadi nggak usah pakai kayak film yang di detail gambar gitu ya. Itu aja. Nah, nanti ketika editing kita udah tinggal menyusun itu. Oke. Mas Nio, ada satu pertanyaan lagi yang terakhir barangkali. Kalau misalnya ada kesempatan, ya ini kan benar ya, ada kesempatan garap video klip lagu pop Bali lagi, saya yakin Mas Nio ngikuti sebetulnya perkembangan sekarang. Siapa penyanyi Bali atau grup band Bali yang kepingin Mas Nio, kayak ini menarik nih, gue pingin bikin video klip. Siapa kira-kira? Ada nggak? Siapa ya? Saya jujur agak yang paling terakhir ini agak nggak terlalu ini ya. Kalau yang terakhir ini, kalau ini nggak, atau Masnya masih punya bukan apa kayak semacam keinginan nggak? Dari dulu kepingin bikin video klipnya sini tapi belum kesampaian. Siapa mungkin? Bukan hanya penyanyi Bali ya, tapi band indie atau apa? Iya. Sebentar, saya pernah ini cuman saya lupa ini grupnya. Grup Bali. Tapi menurut saya ini bakalan keren nih kalau dibuatkan seperti ini. Tapi saya harus mengingat-ingat. Bentar. Kalau ditanya langsung dan mengenai nama ini biasanya ini kelemahan. Ingat lagunya dulu ya. Iya. Itu. Ada sih, ada beberapa band itu beberapa band dan penyanyi menurut saya menarik untuk dibuatkan secara visual yang lebih keren lagi. Ya, lebih value-nya lebih tinggi lah gitu loh. Karena kita bicarakan value ya. Betul. Kalau visual itu kalau film sama sinetron bedanya apa? Lagi. Value-nya gitu loh. Jadi production value-nya itu beda gitu. Nah, kalau ini ada, cuman jujur saya harus masih ingat-ingat nih. Atau nanti tambahkan di caption. Boleh. Nanti kita kasih tahu tambah di caption, mungkin ingat lagunya apa. Tapi saya yakin itu artinya bahwa pengalaman dulu sekian lama di lagu Bali itu tetap sebetulnya masih membekas maksudnya ya. Masih kepingin satu ketika masih ada keingin sekali 2 kali mungkin masih bikin lagi barangkali. Oh pasti, gitu ya. pasti. Okay. Pasti kerinduan membuat video klip itu pasti selalu ada. Apalagi kalau bikinnya itu ya sama sahabat-sahabat saya ya. Sahabat saya Ayu Saraswati. Walaupun saya nggak tahu Panji Kuning, Widi Widiana, mungkin sama Dek Uli ya sekarang karena mereka sering duet. Itu ada sih keinginan bikin itu, tapi apakah itu secara waktu nanti ada, secara kesempatan itu ada, itu ini. Tapi kalau ditanya apakah ada kerinduan, selalu ada. Oke, nanti kita bilang ya, Ayu Saraswati, Widi, kalau ada ide boleh kontak Masnya, siapa tahu waktunya cocok ya. Bisa reunian lagi dari dulu ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus siap, syutingnya sudah pakai handphone. Oke. Karena saya ke depan karena sering ngajar yang sekarang permintaannya untuk medsos itu mau nggak mau harus terbiasa handphone dan menurut saya sudah layak gitu, sudah worth it kita pakai handphone. Yang kayak Mas bilang tadi ya, kalau untuk materi di medsos, di YouTube segala macam sudah sangat memadai sekali lah menggunakan HP itu sebetulnya kan. Terutama
Kalau saya batasnya ya kalau iPhone itu karena di sana ada secara teknologi ada yang berbeda dengan handphone lain. iPhone 14 sampai kalau 16 masuk. Kalau 16 masuk nanti saya bisa bikinkan satu video klip buat siapa boleh gratis nanti. Waduh. Siapa tahu ya nanti cepat-cepatan, dan mari kita doakan Mas Nus segera iPhone 16 masuk dan Mas Nus jadi sutradara pertama yang pakai Mas ya. Oke. Mas Nus, terima kasih banyak waktunya sudah mampir di Oke Made. Ini kalau diterusin bisa panjang ini. Kita belum banyak cerita tentang film dan segala macam. Next mungkin kita undang lagi, kita ngobrol lagi. Dan yang penting tetap semangat berkarya Mas ya. Terima kasih Sukses banyak. Selalu. Terima kasih. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.